Seorang pria diamankan Satreskrim Polresta Tanjung Pinang lantaran menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam. Peristiwa dipicu cekcok masalah anak yang berujung. Satreskrim Polresta Tanjung Pinang menggelandang Aldo, pelaku penganiayaan terhadap istrinya di Jalan Matador Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pelaku menyerahkan diri usai menganiaya istrinya menggunakan sebilah parang. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya dan dilarikan ke rumah sakit. Penganiayaan berawal saat pelaku yang hendak membawa dua anaknya tak diberi izin oleh korban hingga berujung cekcok mulut. Selang waktu berlalu, korban pun mengizinkan pelaku membawa dua anaknya. Namun keesokan harinya, pelaku menitipkan dua anaknya ke rumah korban. Korban tak terima kemudian berlanjut dengan cekcok mulut. Pelaku yang emosi mengambil parang dan melayangkan ke arah kepala korban. Dengan penuh luka, korban pulang ke rumah orang tuanya dan dibawa ke rumah sakit guna penanganan medis. Usai kejadian, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Diketahui sebelumnya status pelaku dan korban tengah dalam proses perceraian. Ma, Papa sangat menyesal, Ma. Inilah perjalanan hidup Papa. Papa apabila keluar nanti, sesuai dengan janji Mama, kela Chelsea Rabat, Papa sekolahkan. Jadi masalah perceraian kita, Mama teruskan dalam bercerai. Papa tidak ada akan menghalang-halangi Mama lagi. Kemarin oleh seorang suami terhadap istrinya, dikarenakan suami emosi terhadap istrinya. Apa pemicu? Pemicunya karena kedua orang tersebut akan berpisah dan istri kemarin menyuruh suami untuk tidak ketemu ke rumah dia lagi. Hal itu membuat emosi sesaat sang suami, sehingga setelah itu terjadi penganiayaan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polresta Tanjung Pinang. Tim Aligator Polres Kutai Kartanegara meringkus pelaku pembunuh istri dan balita menggunakan senjata tajam. Polisi terpaksa menghadiahi pelaku dengan timah panas karena melawan saat akan ditangkap. Aparat Polres Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur meringkus seorang DPO pelaku pembunuhan terhadap istri dan anaknya. Pelaku ditangkap di Kelurahan Jahap, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara. Lantaran melawan saat ditangkap, petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas, kemudian membawanya ke Mapolres Kukar. Polisi masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan pelaku. Itu perlu masih didalami lagi, ada beberapa faktor yang menjadikan yang bersangkutan melakukan kegiatan pembunuhan. Salah satu motif yang kami dalami adalah motif ekonomi, tapi tidak menutup kemungkinan seiring berkembangnya nanti pada saat pemeriksaan terkandung maksud muncul motif-motif. Sebelumnya, pelaku LM membunuh istri dan dua anak balitanya pada 5 Juli lalu. Usai kejadian, pelaku hendak melarikan diri ke Samarinda. Seorang suami di desa Kukutio, Kolaka, Sulawesi Tenggara tega menganiaya istri dan anaknya yang masih balita hingga kondisinya kini kritis di rumah sakit. Pelaku mengaku bermimpi dan mendengar bisikan gaib untuk membunuh korban. Diko Susilo tidak berkutik saat digelandang ke Polres Kolaka. Warga desa Kukutio, Watu Bangga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara ini ditangkap aparat Polsek Watu Bangga bersama tim elang Polres Kolaka saat bersembunyi di hutan usai menganiaya anak dan istrinya. Di hadapan polisi, peristiwa berdarah ini bermula saat dalam tidurnya, pelaku mengaku bermimpi dan mendengar bisikan gaib yang memintanya untuk membunuh istri dan anaknya. Saat terbangun dari mimpinya, pelaku langsung mengambil senjata tajam dan menganiaya istri dan anaknya yang masih tertidur lelap. Sang istri yang terbangun karena bersimbah darah lalu berteriak minta tolong. Sementara pelaku yang panik langsung kabur ke tengah hutan dan membuang senjata tajam yang digunakannya menganiaya korban untuk menghilangkan jejak. Meski mengaku mendengar bisikan gaib, namun pelaku mengaku tidak ada persoalan dalam rumah tangganya. Ia mengaku hanya sering menyendiri lantaran mengeluh sakit kepala.
Jadi pukul 20.00 yang terduga pelaku DS masuk ke dalam kamar langsung menganiaya dan anaknya yang sedang tidur di tempat tidur. Akibat dari perbuatannya itu benar? Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh diduga pelaku ini mengakibatkan korban luka-luka dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kolaka. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan pelaku hingga tega menganiaya istri dan anaknya. Sementara itu, kondisi korban dan anaknya yang kritis kini telah dirujuk ke rumah sakit di Kolaka dan kini dalam perawatan intensif. Keduanya menderita luka parah akibat sabetan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Seorang anggota polisi berpangkat Brigadir 1 di Tapanuli, Utara, Sumatera Utara menjadi tersangka KDRT karena menganiaya istrinya. Kasus ini ramai di media sosial setelah korban mengeluh laporannya tidak pernah ditanggapi polisi. Usai diperiksa intensif, Bribtu FFM anggota Polsek Pahai Julu yang dilaporkan istrinya karena kasus KDRT akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Penyidik Polres Tapanuli Utara memiliki 2 alat bukti yang menjadikan oknum polisi itu tersangka. Selain terjerat kasus KDRT, Bribtu FFM juga diperiksa Propam terkait pelanggaran kode etik profesi Polri. Penyidik telah menemukan 2 alat bukti sehingga penyidik menetapkan Bribtu FFM sebagai tersangka dan saat ini proses pemeriksaan masih tetap berjalan. Selain itu, selain pidana umum yang ditetapkan kepada tersangka Bribtu FFM dalam hal pelanggaran kode etik profesi Polri, bahwa Bribtu FFM juga sedang diperiksa oleh Propam Polresta Utara. Saat ini bahwa Bribtu FFM telah dilakukan penempatan khusus di Polresta Utara atas pelanggaran kode etik profesi Polri. Kasus KDRT ini terungkap setelah korban SS yang juga istri Bribtu FFM mencurahkan isi hatinya di media sosial karena kerap dianiaya. SS bahkan juga mengunggah foto luka memar yang dideritanya akibat penganiayaan sang suami. Korban menggugah semua yang dialaminya demi mendapatkan keadilan lantaran laporan awalnya ke Polsek Pahai Julu tidak pernah direspon dengan baik. Buron selama 5 bulan, pelaku penganiayaan istri di sebuah penginapan di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya ditangkap polisi. Pelaku mengaku emosi setelah tahu istrinya berselingkuh dengan pria beristri 4 saat dirinya masih di dalam penjara. Buron sejak 2022, Didi alias Bogel ditangkap aparat Jatan Ras Polda Sumatera Selatan setelah kembali dari persembunyiannya di Musi Banyuasin. Polisi bergerak cepat menciduk Didi saat berada di Palembang. Pria 37 tahun ini merupakan pelaku penganiayaan terhadap istrinya di sebuah penginapan tempat korban bekerja. Menurut pelaku, penganiayaan dilakukan karena istrinya berselingkuh dengan pria beristri 4. Perselingkuhan terjadi sejak pelaku masih di penjara pada Agustus 2021 dan saat keluar istrinya menolak untuk kembali melanjutkan rumah tangganya. Penganiayaan tersebut kemudian dilaporkan korban ke Polsek Sukarami, Palembang. Malah dia dibudik oleh lanang itu ada bini 4. Berapa lama Kak dia selingkuh tuh Kak? Kurang tahu Tapi buktinya ada gitu? Yang jalan ada, fotonya ada. Terus kamu sudah sama dia tuh lah berapa lama Kak? 10 tahun. Lah punya anak berapa? 2. Sebelumnya kamu pernah di penjara berarti sempat pisah? Pisah ranjang. Berapa kali kamu masuk penjara tadi? 2 kali. Menurut keterangan sama si Bogel, Adi alias Bogel ini, perempuan itu adalah istrinya. Setelah menikah, mereka itu pisah ranjang. Jadi pada saat si istri ini kerjanya di hotel ya, di hotel. Terus si Bogel ini mendatangi ke sana, terus melakukan penganiayaan. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 KUHP dengan ancaman 2 tahun penjara.
Pemirsa, setiap permasalahan dalam keluarga selayaknya bisa diselesaikan dan menempuh jalan damai, bukan justru mengutamakan kekerasan yang bisa menyisakan penyesalan. Usai jeda, Realita akan segera kembali dengan informasi pembunuhan yang dilatar belakangi tidak dipinjamkan motor untuk bekerja. Tetaplah bersama kami.